Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi ini Pak siapa? Surur. Pak Surur ya dan Pak Muhammad Fariski ya. Di sini kenapa saya panggil di sini ini berbarengan Pak ya. Sekaligus ya training refreshment, training pembekalan untuk Pak Surur dan training refreshment untuk Pak Fariski ya. Ya. Yang mana di sini ada yang disebut super driver skill Pak Surur. Yang mana super driver skill tersebut ini bertujuan keselamatan driver. Isinya itu SOP saat berkendara ya Pak Surur dan Pak Fariski ya. Lanjut di gambar yang kedua, daily inspection call diesel. Pak Surur, unit kita itu sudah CDD maupun ada yang CDE. Di situ yang mana unit tersebut sudah berbahan bakar solar. Untuk saat ini kan kondisi BBM banyak yang antri Pak untuk di wilayah Jember, yaitu tolong efisien mungkin menggunakan solar tersebut dengan cara apa? Entah itu dari RPM-nya dikontrol serta penggunaan skep itu dikurangi Pak ya, karena penggunaan skep tersebut itu penyumbang keborosan juga Pak ya, jadi penggunaan skep itu gunakan sewajarnya saja. Terus untuk penginputan di, jadi Pak Surur harus paham apa itu yang namanya Flatify maupun Bimover ya. Di situ untuk pengisian BBM barcode-nya ada di Bimover ya Pak Fariski ya. Di Flatify dulu ya BBM-nya ya. Untuk pemilihan SPBU rekanan itu saat ini sudah PT Setra Praba Perkasa. Pemilihannya di HP ya. Jangan sampai keliru, harus PT Setra Praba Perkasa SPBU rekanan ya Pak. Terus untuk semisal Pak ini kondisi solar sulit, yaitu kontak OPC-nya nanti akan ada arahan bila mana menggunakan Dexlet. Namun kalau tidak ada ACC dari operation atau OPC, tidak diperbolehkan pengisian di luar solar ya Pak Surur ya, dan Pak Fariski ya. Lanjut di gambar yang ketiga, metode pengecekan kendaraan. Ini gunanya apa Pak? Metode pengecekan kendaraan tujuannya driver itu mengetahui kondisi ban, pertama bodi, dicek bodi dan ban. Untuk harian itu kerusakan bodi dilihat apakah ada kerusakan atau tidak, tekanan ban, kondisi ban, dan kondisi wiper atau kaca itu dicek untuk harian, bodi dan ban ya. Untuk mingguan, periksa secara teliti kondisi ban ya. Pak Fariski barusan sudah memeriksa sebelum berangkat, itu segera diajukan di sistem Flatify Pak pengajuannya, kalau misal apalagi sudah kelihatan benang. Nah, kalaupun nantinya ditolak ataupun ditolak ya, screenshot pengajuannya jadikan ke OPC, Pak mohon bantuannya, ini ditolak kondisi ban sudah seperti ini ya Pak ya. Dan untuk bulanan, periksa kondisi karet wiper. Saat ini kan sudah musim hujan Pak, itu pastikan karet wiper tersebut berfungsi dengan baik ya. Apalagi wipernya tidak bisa bergerak itu berisiko Pak. Lanjut di gambar di huruf A, air. Periksa air radiator, periksa air wiper, dan periksa kebocoran atau sambungan-sambungan. Itu kan ada di air radiator sebelah mana Pak di dashboard? Pasti Radiator sebelah air radiator kan di bawah jembatan Pak ya. Nah, belakang ya. Untuk air wiper sebelah kiri Pak ya. Terus untuk master rem di dashboard sebelah kanan Pak ya. Itu dari situ ya. Dan listrik ya Pak ya, ini diperiksa sebelum berangkat. Lampu-lampu kalau putus tulis KM awal dan plat nomor, mintakan ke dispatcher Pak, ditulis di situ Pak. Dan untuk sambungan aki, biasakan periksa sambungan aki tersebut apakah goyang apa tidak. Kalau goyang itu takutnya ngefoam, nantinya akan leleh Pak. Bila mana akinya tersebut itu mati ataupun soak Pak ya, karena kita untuk verifikasi overstay heat on itu langsung japikan ke saya saja Pak, tidak usah di grup Pak.
overstaying on, akinya sewak, foto akinya dan pengajuannya di screenshot kirimkan ke saya. Itu untuk verifikasi overstaying on. Untuk air aki misal kekurangan langsung koordinasikan dengan tim bengkel. Untuk oli, periksa tetesan atau kebocoran yang ada di bawah kendaraan. Jadi dilihat kendaraannya, oh pak, ada bocor, itu ya. Nah, untuk harian, untuk mingguan level oli mesin itu dengan cara membuka dashboard pak, apa dashboard? Kabinnya dia buka, namun pastikan tidak ada telur. Biasanya telur tersebut itu ditaruh di kabin. Jadi jangan langsung kita membuka, tahu-tahunya telurnya rontok ya menjadi beban driver nantinya. Ya. Dan untuk level oli gardan atau level oli rem, untuk pergantian pak, untuk penambahan dulu ya, penambahan oli itu di angka 5.000 km, dan untuk pergantian di angka 10.000 km ya Pak Harisky ya. Dan untuk K, kelengkapan dan kertas, nah ini tuh harian diawali dengan Pak Surur atau Pak Harisky mau berangkat kerja, mau pakai seragam, pakai ID card, handphone, KTP dan SIM di bawah, dan celana hitam dan bersepatu. Ya Pak, itu untuk harian setiap hari, handphone ya, jangan sampai ketinggalan. Terus sudah sampai di sini ada aser-aseran tersebut, toko-toko yang di warna atau di blok warna biru. Berarti toko tersebut ada materai Pak di sini Pak. Kalau warnanya bloknya itu ada 3, berarti harus ada materai 3 di situ Pak. Serah terima materai, Pak ini materinya mana? Ada 3, oh iya tidak ada. Nah, itu berarti bukan kesalahan dari driver. Namun kalau Pak materainya sudah sampai toko materainya tidak ada Pak, nah, itu menjadi kesalahan driver. Kenapa tadi nggak minta? Di situ Pak ya. Dan untuk materai dibaca dan untuk apa STNK tersebut pastikan tidak keliru Pak, karena tim dispatch itu membagikan itu berbarengan. Takutnya kita salah comot punya kendaraan lain, nah itu bisa mengakibatkan resiko Pak kalau ada operasian, terutama di situ Pak harus ya. Dan untuk sudah sampai terima materai tersebut, pastikan hafal Pak toko mana Taman Gading itu apa Pak? Harus inisialnya Taman Anggrek Tamak ya, Tamak. Sedangkan Taman Gading itu Tagar. TG apa tadi? TNGG. Ya, di situ butuh konsentrasi Pak. Kemarin ada salah turun nyasar barangnya. Tulisannya Tamak, drivernya membayangkan Tagar apa Taman Gading. Jadi salah turun barangnya. Jadi pastikan fokus ya Pak. Kita Banyuwangi Gajah Mada, di sini juga ada Gajah Mada. Sudah tahu kok Gajah Mada Jember, tiba-tiba mau bongkarnya ke Gajah Mada Banyuwangi. Itu menjadi akibat driver nanti solarnya Pak. Akan dilakukan punishment dan untuk mengganti solar tersebut. Nah, jadi harus fokus ya Pak ya. Terus pengecekan gembok, pastikan gemboknya tersebut dicek sebelum berangkat Pak. Ya, sebelum berangkat dicek. Tidak dibenarkan Pak gemboknya keliru sudah sampai tutup. Jadi harus diketahui sebelum berangkat. Ya, gitu Pak. Lanjut di gambar yang ketiga, defensive driving. Saya peduli keselamatan. Ini minta tolong Pak Harisky, Pak Surur di pedomannya ini ditanamkan di diri Pak, bapak-bapak yang ini. Karena apa Pak? Ada keluarga yang menunggu di rumah. Kalau kita ingat akan keluarga, misalnya kita tidak akan terburu-buru ataupun tergesa-gesa Pak. Tujuannya demi keselamatan. Ya Pak. Di jalan itu kontrol emosi sangat dibutuhkan. Dan untuk ada masalah-masalah yang ada di rumah atau pikiran yang berat, minta tolong jangan dibawa saat berkendara ya Pak ya. Nah, ini nomor 5, defensive driving. Ini harus paham Pak dan hafal. Kalau kita hafal kemungkinan bisa insya Allah kita paham. Defensive driving itu pengemudi yang menerapkan metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil resiko yang paling rendah. Contoh, identifikasi bahaya. Oh dia ada ibu-ibu mau belok, jadi kita harus kontrol emosi.
jaga jarak, identifikasi bahaya Pak ya. Nah di situ soalnya ibu-ibu sudah telinga mau belok namun dia tidak melakukan lifting, nah itu potensi Pak. Kalau kita tidak fokus ke depan, nah itu berpotensi ibu-ibu ketika didahului dia belok, nggak tahu, nah itu menjadi fatal Pak. Soalnya yang menjadi resiko kalau mendahului nabrak itu kekeliruan dari pendahulu yang menyalip itu. Tujuannya defensive driving itu tidak menjadi penyebab kecelakaan, yang kedua tidak menjadi pemicu kecelakaan, dan yang ketiga tidak terlibat dalam kecelakaan. Ya, tujuannya Pak. Lanjut di gambar yang ke-6, contoh potensi kecelakaan, ada tanjakan maupun turunan. Ini metode safety saat menghadapi tanjakan maupun turunan. Yang pertama, sebelum berangkat pengecekan rem Pak. Nah, kalau misal remnya sudah dicek Pak, ini ada kurang sedikit pompa, nah, itu segera diajukan dan konsultasi ke dispatch ya Pak ya. Nah itu arahnya bagaimana, ataupun ke OPC Pak ini pompa, jadi ada keputusan di situ. Terus sudah sampai di tanjakan, terus ditunggu di atasnya, jangan ditanjakan karena kita terus bermuatan. Kalau ditanyakan takutnya tidak kuat, mundur, jatuh ke jurang, ya Pak. Dan manfaatkan sistem engine brake ketika menurun, tidak boleh menetralkan, ya Pak ya. Sistem engine brake itu berarti bagaimana Pak? Kalau si engine brake, menggunakan sketch jaga bisa, terus persneling tidak boleh netral ya Pak. Dan menggunakan rem, tapi jangan rem Pak ya, rem bawah ya kita. Tahu-tahunya kita rem kurang, terkecuali memang sangat urgent sekali kita menggunakan hand rem Pak. Tapi ya tidak disarankan ya Pak, harus pakai rem bawah ya. Ada nomor kedua, ada ibu-ibu letting kanan, nah biar ternyata dia belok kiri. Nah ini potensi kecelakaan juga Pak, karena ibu-ibu itu susah ditebak ya Pak ya. Jadi harus jaga jarak, awasi kondisi sekitar ya Pak Rizky ya. Nah, gitu. Kita boleh memklakson namun jangan sampai tersinggung Pak. Ya. Ketika ada pertigaan, ada mobil atau pengendara, jalur ini jalur utama Pak. Nah, ini misal Pak Surur atau Pak Rizky bukan jalur utama. Di sini kan mau keluar kan bukan jalur utama ya. Nah di situ metode safety-nya apa Pak? Dahulukan jalur utama ini lewat, baru Pak Surut mengikuti dari belakang. Ya. Semisal pokoknya yang mau memotong jalur itu bukan jalur utama. Ya. Dan ada truk bermuatan lebih. Nah metode safety-nya apa Pak? Ketika ditanjakan, jaga jarak Pak. Ya jaga jarak. Takutnya truk tersebut tidak kuat menanjak, ya jaga jarak. Namun pastikan kalau di jalan lurus kita mau mendahului, kontrol emosi juga Pak ya. Pastikan tidak ada kendaraan yang ada di depannya. Jadi jangan, itu cuma sepeda motor didim-dim suruh minggir tahunya. Ya Pak, tidak boleh seperti itu Pak ya. Itu yang biasa saya lihat di jalan itu pengendara memaksakan diri Pak. Ketika pengendara mau blok, itu memberi syarat suruh minggir, ya Pak. Itu jangan seperti itu. Iya kalau dia mau minggir Pak. Tapi kalau dia tidak minggir, contohnya melempar itu nanti beban driver di situ Pak. Itu kesalahan driver karena apa? Dia tidak terima sehingga dia lempar batu. Ya benar minggir tapi ninggalin batu di atas lah ya. Jadi pecah, itu menjadi beban driver di situ. Pokoknya kontrol emosi pastikan Pak. Oh iya memang lengah. Namun kalau pas mau mendahului pasti depannya juga tidak ada perempatan atau pertigaan. Kita pas mendahului kan sedikit jalan. Namun ternyata ada pertigaan, nah jebul motor. Nah itu pastikan posisinya aman Pak ya. Jangan sampai dekat pertigaan kita mau mendahului. Terus ada bapak-bapak, nah ini setelah mendahului dia ataupun mau putar balik di trotoar, ada
pahami dinamika kendaraan, jaga jarak aman atau zona mengemudi, selalu awasi kondisi sekitar, waspadai blind spot. Blind spot itu apa Pak? Pak Sarul. Tidak terlihat dari kaca spion maupun depan itu terbatas ya, betul ya. Hindari distraksi menggunakan handphone. Pak Surur ya, kalau Pak Surur ketahuan menggunakan handphone saat berkendara, ya mohon maaf tidak boleh beraktivitas lagi di area belok ya. Karena apa Pak? Tujuannya itu demi keselamatan. Nah, kita disarankan harus dan diwajibkan fokus bila kita lihat HP ya, itu tahu-tahunya eksiden. Kita melakukan pencegahan dengan apa? Yaitu dilarang menggunakan handphone saat berkendara. Karena insiden tersebut Pak, pas ada tuntutan, nah, saya sikapi di eksiden yang ada di sisi lain itu tuntutannya sampai ngeri Pak, 50 sampai ada yang 80 juta gitu. Itu yang berbicara ya itu ya. Jadi jangan sampai eksiden Pak. Karena apa? Tuntutannya itu pasti akan tinggi Pak. Ya kalau kita punya uang, kita bekerja untuk makan keluarga, bukan untuk mengganti kerugian orang lain. Dan kita memang tidak tahu musibah itu datangnya kapan, ya Pak. Namun bisa dicegah awalnya ya dari diri kita dengan cara apa? Ya selalu fokus 5 langkah defensive braking ini harus dipahami, ya Pak. Nah, ini akan saya selalu ingatkan di grup Pak, defensive braking tersebut, ya Pak, agar kita tujuannya keselamatan. Kita selalu ucapkan doa dulu sebelum berangkat agar kita diberikan ingatan Pak, bahwasannya kita ini berkendara bukan tidur, ya Pak. Jadi berkendara itu bagaimana? Ya harus fokus Pak, kontrol emosi di situ juga. Lanjut di gambar yang ke-8, pahami dinamika kendaraan. Yang satu panjang kendaraan, yang kedua lebar kendaraan, yang ketiga tinggi kendaraan, ground clearance kendaraan, bobot max muatan kendaraan, aerodinamis kendaraan, fungsi panel instrumen kendaraan, wheelbase dan jarak sumbu roda. Panjang kendaraan itu jadi dinamika itu haluan Pak. Nah, mobil kecil, linvan, terus canter dan fuso itu haluannya berbeda. Nah, yang tidak paham panjang kendaraan biasanya dia itu nyenggol pas waktu mundur, ngapain? Sering dulu di sini tembok itu jebol, disundul fuso, kan sering Pak ya. Lebar kendaraan, pas waktu mau mendahului ya itu pastikan lebar kendaraan kita itu sesuai, dan pastikan yang didahului itu ada space, jangan terlalu mepet Pak. Karena apalagi sekarang ini kondisi jalan kan berlubang Pak Rizky ya. Saya sendiri maupun ya mungkin dari Pak Rizky juga, kalau ada lubang kita berusaha untuk menghindari lubang tersebut. Jadi potensi kecelakaan itu Pak, karena kelalaian sepeda motor menghindari lubang, kita dari belakang kena tabrak di situ. Namun posisinya kita kan unit besar Pak, jadi pastikan potensi kecelakaan tersebut dihindari. Oh ini jalannya rusak dulu lah, jangan mendahului dulu Pak. Nah, karena kita ada batasan untuk ya tujuan untuk keselamatan Pak ya. Lanjut di gambar yang 4 ayat ke-9, metode 4 second rule, metode 4 detik. Nah ini dilihat contoh semisal Pak Farizki ya, ini saya Pak Farizki ya, dan Pak Farizki ibaratkan saya Pak Farizki tiang listrik ya Pak. Ini contohnya Pak ya, gambarannya. Jadi itu kan Pak Farizki 1, 2, 3, 4, namun belum sejajar dengan tiang listrik tersebut Pak. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 baru sejajar. Nah, itu berarti sudah jaga jarak. Jadi 1, 2, 3, 4 sudah 4 second rule, ini jaga jarak Pak. Namun kalau 1, 2, 3, 4 ini kan sudah sejajar, berarti kurang jaga jarak aman. Jadi berarti harus mundur. Menghitungnya seperti itu Pak, harus mundur jaga jarak. Tujuannya apa? Yaitu kita di depan itu mengerem mendadak, kita
harus bukan harus, kita bisa melakukan pengereman secara mendadak juga Pak. Ada, namun yaitu pengecekan rem sebelum berangkat, pastikan kondisi rem tersebut itu normal. Ya, situ.